siapapun yang memenuhi syarat, ya sebagai warga negara berhak jadi presiden kalau dicalonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, bersama dengan Profesor Hasnawi Haris, beliau kita tahu adalah guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Kami akan memotret kali ini satu isu yang saya kira masih aktual, karena belum lama ini kita tahu ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang tampaknya akan banyak merubah, Prof, tata pemerintahan kita ke depan, atau sistem politik kita paling tidak, yaitu tentang dihapuskannya presidensial threshold, Prof. Tapi yang menarik bahwa ada di dalam putusan tersebut dissenting opinion, Prof, dari dua hakim MK, dan barangkali kita perlu memberikan perspektif, Prof, edukasi kepada publik, sesungguhnya apa itu dissenting opinion, karena kelihatannya setiap kali putusan MK biasanya selalu saja ada 1, 2, atau 3 hakim yang punya dissenting opinion, Prof. Nah, karena itu inilah yang akan kita bicarakan nanti, Prof. Apa dasar hukumnya, apa itu dissenting opinion, kemudian apa implikasi dan seterusnya. Untuk mengawali, Prof, kita mulai dari yang dasar-dasar, Prof. Sebetulnya dissenting opinion itu apa secara teoretikal, Prof, sebagai orang kampus. Baik, terima kasih banyak Pak Ari. Kalau kita bicara tentang dissenting opinion, itu sebenarnya kalau diartikan sederhana adalah perbedaan opini atau perbedaan pendapat dari hakim dalam sebuah perkara. Nah, kalau kita bicara tentang perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan atau perbedaan opini, sebenarnya itu lumrah dalam praktik peradilan di negara kita, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Nah, ada beberapa teori sebenarnya, tapi kalau kita ingin simpulkan bahwa dissenting opinion itu adalah pandangan atau putusan pikiran dari satu atau lebih dari hakim. Kalau kaitannya dengan ini hakim Mahkamah Konstitusi, berarti hakim Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan putusan mayoritas. Jadi poinnya adalah berbeda dari putusan mayoritas, Prof. Berbeda dari putusan mayoritas. Hakim. Kalau kita lihat sebenarnya pandangan yang bisa mewakili, untuk simpelnya ini pandangannya seperti Prof. Bagirmanan. Beliau menyebut bahwa esensi dari dissenting opinion itu adalah pranata yang disiapkan yang membenarkan bahwa pikiran, pandangan hakim minoritas itu diakui dalam praktik peradilan dan itu dituangkan di dalam putusan pengadilan. Jadi harus masuk itu perbedaan pandangan itu. Nah, pranata itulah yang menurut saya memang menjadi esensi bagian dari pikiran yang bebas dari hakim yang berbeda, yang tentu minoritas, karena kalau dia mayoritas bukan lagi dia dissenting opinion, tapi dia berada di posisi sebaliknya. Begitu Pak Ari, sederhananya seperti itu. Jadi secara sederhana dissenting opinion ini adalah satu sikap dari hakim yang memang secara jumlah minoritas, Prof. Tapi sebagai sebuah putusan itu tetap harus disebutkan dalam satu amar putusan. Betul. Pertanyaan yang juga banyak diajukan, Prof, dan itu barangkali perlu untuk kita berikan perspektif atau edukasi kepada pemirsa kita. Sebetulnya dissenting opinion ini secara regulatif itu dimungkinkan secara aturan, Prof, atau memang itu seperti apa?
Jadi kalau bicara tentang dasar hukum tentu ada, Pak Ria. Jadi kalau di perkara umum di Mahkamah Agung juga ada aturan yang mengatur. Nah, karena kita hari ini bicara tentang dissenting opinion yang ada di dalam perkara Mahkamah Konstitusi, maka kita bicara tentang aturan yang ada dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, itu diatur dalam pasal 45 ayat 5, ayat 6 dan ayat 10. Nah, di sana itu sebenarnya digambarkan bahwa jika dalam sebuah sidang pleno hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak dapat mengambil keputusan musyawarah bulat, maka hakim yang berbeda pendapat, hakim yang tidak sama pikirannya itu harus disebutkan, harus diakui juga bahwa mereka ini adalah orang yang memberikan pandangannya, sehingga itu harus disebutkan tadi, harus disebutkan dalam amar putusan. Intinya itu sebenarnya. Jadi kalau tidak bisa musyawarah seluruhnya, maka setiap hakim itu kan, kalau dalam hakim MK itu setiap hakim itu punya pandangan masing-masing. Dan inilah yang kalau diurut-urut, ya kalau misalnya hakimnya 7, hakimnya ada yang 2, berarti itu ada 5 yang mayoritas seperti itu. Baik, Prof. Jadi prinsipnya adalah secara regulatif memang diatur, Prof, dalam Undang-Undang MK. Prof, untuk case putusan MK tentang presidensial threshold, di mana ada hakim yang dissenting opinion, ada 2, Prof. Itu sebetulnya beralasan kah, Prof? Apa alasannya? Kalau kita memotretnya dari sudut pandang sebagai akademisi sekaligus praktisi, Prof. Baik, Pak Ari, saya kira ini memang heboh, trending topik ini beberapa waktu terakhir pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus presidensial threshold. Tapi yang menarik salah satu diantaranya adalah ada 2 hakim, Anwar Usman dengan Daniel, yang menyatakan dissenting opinion dalam kasus ini. Nah, kalau kita baca pandangan mereka itu setidaknya ada 4 yang saya lihat bisa kita kemukakan. Yang pertama, bahwa dianggap keempat pemohon ini yang seluruhnya mahasiswa itu dianggap tidak memiliki kedudukan hukum. Jadi tidak memiliki legal standing terhadap objek sengketa nanti. Kenapa dianggap dia tidak memiliki kedudukan hukum? Karena dia mahasiswa yang bisa dikualifikasi sebagai bukan anggota partai politik. Yang kedua, dia bukan warga negara yang dianggap secara konstitusi punya hak atau bersyarat untuk menjadi calon presiden. Nah, sehingga kedua hakim kita ini berpandangan bahwa seharusnya gugatan terhadap pemohon ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Itu satu. Terus yang kedua, Pak Ari, memang kalau kita lihat ternyata kasus yang mirip-mirip ini itu sebenarnya sudah sekitar 30-an kasus sebelumnya. Masuk, Prof. Sekitar ada yang menyebut 33, ada 36, tapi yang pasti lebih 30 kasus yang mirip atau sama, yang seluruhnya meskipun apa yang kita lihat ini diajukan oleh orang-orang yang secara konstitusi dianggap punya kepentingan, punya hak konstitusi, tapi seluruhnya itu ditolak dengan alasan itu tadi, persoalan kedudukan hukum. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Pak Ari, kalau kita lihat sebenarnya gugatan terhadap undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu adalah gugatan yang memang dianggap bahwa orang ini tidak punya kedudukan hukum, sehingga hakim berpandangan, 2 hakim ini berpandangan bahwa seharusnya tidak dapat diterima. Nah, itu alasan ketiga. Terus alasan keempat, Pak Ari, dalam waktu yang tidak lama, relatif berdekatan waktunya, ada beberapa kasus yang dinyatakan ditolak dengan pertimbangan pemohon tidak memiliki legal standing yang kuat. Artinya tidak dapat dikualifikasi sebagai orang yang
dirugikan. Dirugikan secara konstitusi atau kualifikasinya dirugikan dan tidak punya kesempatan atau ruang untuk menjadi calon presiden. Iya. Jadi paling tidak ada 4 alasan tadi, Prof, yang menjadi dasar dissenting opinion dari Hakim Daniel dan Anwar Usman, Prof. Iya. Sebetulnya, Prof, kalau kita masuk ke perkara tersebut, putusan MK untuk kali ini mengabulkan gugatan tentang dissenting opinion. Apakah ini menunjukkan bahwa sebetulnya MK bisa mengubah putusannya sendiri, Prof? Iya. Baik, jadi dengan kasus yang baru-baru ini dan menghebohkan menurut saya, itu sebenarnya bukti bahwa Hakim MK itu bisa mengubah keputusannya dalam objek yang sama ketika mereka memiliki pikiran, memiliki paradigma yang berbeda dari sebelumnya. Nah, kalau kita lihat konteks yang presidential threshold ini kan sebenarnya kalau kita baca, mengapa dianggap bahwa mahasiswa ini memiliki kedudukan hukum? Karena terminologi, kalau kita lihat itu dasar argumentasi pemohon, mereka itu mengatakan bahwa mereka ini meskipun dia mahasiswa, tapi mereka adalah warga negara yang punya hak pilih. Yang karena mereka punya hak pilih, maka secara konstitusional mereka ini bukan objek demokrasi saja, tapi dia subjek demokrasi. Dia subjek demokrasi. Nah, ketika seseorang itu memiliki kualifikasi sebagai subjek demokrasi, maka sebenarnya orang ini dianggap memiliki kedudukan hukum. Nah, paradigma ini yang berbeda. Kalau sebelumnya, karena Anda mahasiswa, dalam konteks ini sebenarnya konteksnya dia warga negara yang punya legal standing sebagai orang yang wajib pilih, yang karena wajib pilih dia dirugikan. Dia dirugikan karena dia sebagai subjek demokrasi dirugikan oleh presidensial threshold. Dirugikan oleh presidensial threshold tadi, sehingga ini perbedaan paradigma yang lalu dengan hari ini. Saya kira ini lumrah dan menurut saya karena berlaku asas bahwa putusan Hakim MK itu final dan mengikat, itu maka diikutilah ini bahwa ada yang dissenting opinion yang kita bahas hari ini, itu adalah bagian dari konteks kita melihat bahwa sebagai negara hukum berbeda pendapat pun menjadi lumrah kalau itu kemudian diambil dalam sebuah sidang yang kita anggap yang demokratis begitu. Baik, Prof. Prof, karena ini sudah menjadi putusan, suka atau tidak ini harus dijalankan, Prof. Mungkin nanti DPR dalam waktu dekat harus menyusun undang-undang yang baru. Tapi ada pertanyaan, Prof. Apa implikasinya setelah putusan ini keluar, Prof? Sebenarnya dua konteks yang berbeda, Pak Arya. Kalau yang ditanyakan adalah konteks implikasi dissenting opinion-nya, maka sebenarnya secara hukum itu tidak ada. Karena kan kalau kita lihat kelasima yang ada dalam putusan MK itu, meskipun mereka minoritas, maka pikiran pandangan hakim ini itu hukumnya wajib dimuat dalam amar putusan. Jadi pendapat hakim yang berbeda itu menjadi rujukan bahwa pandangan hakim yang berbeda ini tetap dibacakan dalam putusan pengadilan. Nah, itulah yang menunjukkan itu. Nah, sebenarnya kalau mau dijawab apakah ada implikasi, sebenarnya kalau saya lebih kepada persoalan moralitas. Jadi kalau kita bicara mengapa hakim itu yang berbeda pendapat pikirannya harus dimuat, itu karena sebenarnya bagian dari tanggung jawab moral. Bagian dari pertanggungjawaban moralitas hakim Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat terutama bahwa dalam sebuah amar putusan pendapat yang berbeda pun itu dianggap tidak masalah.
sekaligus untuk menunjukkan bahwa konteks transparansi dalam pengambilan keputusan ini adalah hal yang sangat urgen, fundamental, sehingga pertimbangan hakim termasuk yang berbeda itu harus dimuat dalam amar putusannya. Jadi lebih ke itu, lebih kepada bagaimana hakim ini sebenarnya, dua hakim itu paling tidak kalau case ini dia harus menunjukkan bahwa secara moral pandangan yang berbeda pun, sehingga pertimbangan hakim ini oleh kita, Pak Ari, saya, atau siapa saja masyarakat bisa membaca argumentasi yang terbangun oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang berbeda tadi. Itu saja menurut saya implikasi hukum tidak ada, Pak Ari. Baik, Prof. Jadi secara hukum implikasinya tidak ada karena pada akhirnya keputusan harus diambil. Dan yang mayoritas itulah yang menjadi keputusan. Tapi sebagai pertanggungjawaban moral, Prof, itu harus tetap termuat bahwa ada perbedaan pendapat atau ada dinamika di dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, Prof. Prof, seperti biasa, kita perlu memberi edukasi kepada pemirsa kita. Ya, tentu sekaitan dengan topik kita hari ini, Prof. Baik, Pak Ari, saya kira kalau kita bicara tentang topik hari ini, topik tentang dissenting opinion, sebenarnya ini adalah edukasi politik dan edukasi hukum kepada masyarakat bahwa ternyata perbedaan yang termuat dalam fakta hukum misalnya, atau dalam pertimbangan hukum, atau amar putusan yang berbeda dalam sebuah putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi, itu sesuatu yang lumrah. Wajar. Artinya apa? Bahwa siapapun yang berbeda pendapat, ada ruang untuk kemudian didengarkan pikirannya, didengarkan pandangannya, dibacakan pandangannya, termuat dalam amar putusan. Inilah konteks yang sebenarnya kita harus dorong. Lebih banyak bahwa berbeda itu bukan sesuatu yang salah, sesuatu yang haram, tetapi berbeda itu adalah bagian dari putusan kita. Itu adalah putusan yang katakanlah dalam konteks ini secara mayoritas kalah dengan putusan minoritas, pandangan minoritas, sehingga kita harus yakin bahwa hakim Mahkamah Konstitusi kita itu dalam konteks ini bisa kita lihat benar-benar independen, mandiri. Terus yang kedua, kalau kita lihat yang tadi bahwa kalau kita berbeda harus ada rujukannya, harus ada pandangannya, sehingga tidak asal berbeda. Karena tidak asal berbeda, maka dalam putusan atau dalam amar putusan hakim Mahkamah Konstitusi itu tetap harus disebutkan, disampaikan siapa yang berbeda pendapat itu dan apa opininya. Nah, ini bagian dari masyarakat nanti bisa merekam, mendokumentasikan pikiran-pikiran yang berbeda. Sama halnya ketika 33 atau 36 kasus sebelumnya yang seluruhnya ditolak dengan objek yang sama, dan ketika ini berubah, kita bisa membaca sebenarnya, bisa membaca risalah putusan itu yang menurut saya menjadi pelajaran pertama, dan ini menurut saya sebuah babak baru. Presiden threshold yang menjadi isu utama, siapapun yang memenuhi syarat sebagai warga negara berhak jadi presiden kalau dicalonkan oleh partai politik. Saya kira itu, Pak Ari. Baik, Prof. Prof, terima kasih atas edukasi, atas pencerahan hari ini. Pemirsa, dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami hari ini. Semoga ini bisa menjadi edukasi, menjadi perspektif yang semakin memperkaya sudut pandang kita dalam memotret, dalam memandang satu hal. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas. Salam perspektif. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.